Hai, perkenalkan saya Andi Nuryadin, mahasiswa program studi profesi apoteker Universitas Hasanuddin. Furosemid injeksi. Komposisi tiap mili injeksi mengandung furosemid 10 mg. Cara kerja obat. Furosemid menghambat reabsorpsi air dan elektrolit sebagai hasil utama kerjanya pada lengkung Henle. Bekerja pada ginjal, utamanya pada tubulus lengkung Henle dengan menghambat kotransport natrium, kalium klorida dan menghambat reabsorpsi air dan elektrolit. Furosemid memberikan efek diuresis tergantung dari besar dosis yang diberikan. Efek diuretik furosemid dengan pemberian parenteral mulai bekerja 5 menit setelah pemberian dan mencapai maksimum dalam waktu 1/2 jam. Efek diuresis bertahan sekitar 2 jam. Berbeda dengan golongan tiazid, furosemid dapat diperoleh efek pada keadaan-keadaan walaupun infiltrasi glomerulus sangat menurun, keadaan insufisiensi ginjal. Indikasi. Furosemid injeksi diindikasikan sebagai terapi tambahan pada edema pulmonari akut, digunakan jika diuresis diperlukan dengan cepat atau penggunaan oral tidak memungkinkan. Dosis. Penggunaan parenteral bila tidak mungkin pemberian per oral atau keadaan darurat, dan sebaiknya secepatnya diganti dengan per oral jika keadaan memungkinkan. Untuk edema dewasa, dosis awal 20-40 mg sebagai dosis tunggal, disuntikan intravena atau intramuskular. Pemberian intravena harus diberikan perlahan-lahan 1-2 menit. Dosis dapat ditingkatkan 20 mg paling cepat setelah kira-kira 2 jam setelah dosis awal sampai tercapai diuresis yang diharapkan. Pada edema paru, 40 mg dapat diberikan intravena 1-2 menit. Bila perlu, dapat diulang setelah kira-kira 60 menit dengan dosis sampai 80 mg. Anak-anak, dosis 1 mg per kilogram berat badan intramuskular atau intravena di bawah pengawasan dokter. Dosis dapat ditingkatkan maksimum 6 mg per kilogram berat badan setelah kira-kira 2 jam. Peringatan dan perhatian. Pertama, jangan mengendarai kendaraan bermotor atau menjalankan mesin berat. Kedua, hati-hati pemberian pada penderita defisiensi elektrolit. 3. Pemberian pada wanita hamil dan menyusui hanya jika benar-benar diperlukan dan hanya untuk jangka pendek. 4. Pada overdosis dapat terjadi dehidrasi atau kekurangan elektrolit khususnya pada orang tua. 5. Pemakaian jangka lama dengan takaran pemakaian yang besar disarankan melakukan pemeriksaan laboratorium. 6. Jika terjadi peningkatan azotemia atau oliguria saat pengobatan penyakit ginjal yang berat, hentikan pengobatan. Efek samping. Gangguan pada saluran pencernaan seperti mual, diare, pankreatitis, jaundice, anoreksia, iritasi oral atau gastro, muntah, kejang, dan konstipasi. Reaksi hipersensitivitas, sistemik vaskulitis, interstitial nefritis alergi, necrotizing angiitis. Reaksi saluran saraf pusat, tinnitus, dan gangguan pendengaran. Parestesia, vertigo, pusing, dan sakit kepala. Reaksi hematologi, trombositopenia, anemia hemolitik, leukopenia, dan anemia. Reaksi dermatologi, dermatitis eksfoliatif, eritema, multiforma, furfura, fotosensitivitas, urtikaria, gas, pruritus. Reaksi kardiovaskular, hipotensi ortostatik. Efek samping lain, hiperglikemia, glikosuria, dan hiperurikemia. Kontraindikasi, urinaria dan hipersensitivitas terhadap furosemid atau sulfonamid. Interaksi obat. Furosemid meningkatkan ototoksik anti
amidoglikosida, terutama pada keadaan gangguan ginjal. Dengan probenesi akan menghambat sekresi tubuh furosemid, meningkatkan risiko toksisitas salisilat dan litium. Overdosis, tanda dan gejala dehidrasi, pengurangan volume darah, hipertensi, ketidakseimbangan elektrolit, hipokalemia, alkalosis, hipokloremik. Gejala overdosis dapat ditanggulangi dengan menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang secara berlebihan. Penyimpanan, simpan di bawah 30 derajat Celcius terlindung dari cahaya. Terima kasih.